Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama aku, Retia Untari. Di videoku kali ini, aku sambil aktivitas mau sharing tentang pengalaman menarik aku pertama kali masuk ke rumah majikan ini ya. Tapi sebelumnya ini aku mau ngecap mau beresin mainan si bocil ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi di depan TV itu semuanya di meja itu mainan si bocil. Bahkan di meja makan pun semuanya mainan si bocil. Ya ampun, mainan si bocil itu banyak banget ya. Ini udah aku beresin, ntar sebentar lagi dia berantakin lagi. Pokoknya terkadang itu bikin emosi, bikin darah naik ya kalau udah wow mainan semuanya dikeluarin itu. Dan ini sambil beresin mainan, aku akan sharing tentang pengalamanku pertama masuk di rumah majikan ya. Pengalaman aku itu ya pertama kali mau masuk ke majikan ini itu ya. Kan sebelumnya itu aku pulang ke Indo dulu kan, ini majikan aku yang ketiga kalinya ya, ini majikan ini. Itu sebelum masuk ke majikan ini itu aku kan pulang ke Indonesia ada 2 bulan ya menunggu visanya turun. Pas visa turun itu ya ampun, rasanya gimana, hati ini berdetak seperti apa ya, seperti mau ketemu sang pacar atau apa gitu ya. Jantungnya itu berdetak banget, rasa rasa takut dan rasa pikiran negatif, pikiran positif itu selalu keluar ya. Pokoknya pikiran itu dinaik turunkan, antara positif dan negatif itu selalu naik turun ya. Ya kan biasa kalau mau masuk ke pertama kali ke rumah majikan itu pasti berpikiran ntar majikannya gimana, ntar gimana cara menyesuaikan dengan majikan, itu udah pasti banget ya pikiran itu. Nah, pas itu visa udah turun dan aku terbang sampai di sini itu aku dijemput sama cecenya, neneknya si bocil ya. Aku dijemput dan diantar ke rumah majikanku yang ini ya. Ya ampun, pertama masuk itu aku udah gimana ya, rasanya jantung itu berdetak banget, entar gimana ya aku menyesuaikannya. Pas masuk itu ya, ya ampun, alhamdulillah banget, ternyata aku disambut dengan baik sama majikan ini. Terus pertama datang itu ya, padahal aku juga belum saling mengenal dengan ibunya si bocil, dengan neneknya si bocil itu aku belum saling mengenal ya. Tapi mereka udah baik banget. Malamnya aku baru datang itu udah dikasih, makanya apa yang tidak aku miliki di sini. Oh iya, pas pertama kali datang ke rumah majikanku yang ini itu, pertama kalinya itu di rumahnya ada kamera ya. Aku ingat itu, dan tetapi aku nggak takut meskipun rumahnya ada kamera. Yang penting satu, kalau rumah majikan ada kamera itu kita nggak mencuri atau kita nggak memukul anak majikan atau momongan kita, entah nenek entah anak, itu pokoknya intinya kita nggak melakukan kesalahan. Jangan pernah takut ada kamera ya di rumah majikan itu. Pokoknya di sini dulu pertama kalinya ya aku ada kamera ya, sebenarnya agak gimana gitu ya kalau bekerja ada kamera. Ya udah, aku merasa nggak ada kamera gitu aja. Pokoknya bekerja seperti biasa gitu ya. Terus ya pertamanya habis paginya itu aku masih bingung ya mau mengerjain apa. Ya udah, aku bangun itu pertama kali masuk ke majikan ini ya aku bersih-bersih gitu. Terus kan maminya si bocil itu masih libur. Terus dia itu bangunnya juga agak siang gitu. Terus dia bangun kan, kerja aku udah selesai bersih-bersih. Ya udah, aku terus ngomong kerja aku udah. Terus sama maminya si bocil itu, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, kalau kerjaan udah beres kamu main sama bocil. Ya udah, aku main kan, masih aku dalam proses pendekatan sama si bocil ya. Jadi aku banyain main sama si bocil. Terus uh, ada berapa hari ya aku kira-kira dekat sama bocil itu 2 mingguan. Aku baru dekat sama dia baru mau aku ganti pampers, aku mandiin gitu kan. Selama aku
baru di situ baru masuk itu yang mandiin masih ibunya, yang gantiin pampers masih ibunya, soalnya kan aku melihat dulu gimana caranya gitu. Terus udah oke ya, udah bisa semua ya udah. Terus maminya si bocil kerja lagi, dan alhamdulillah aku cepet banget menyesuaikan dengan si bocil, dan si bocil juga mau dengan aku ya. Oh ya, dan sekarang ini di rumah si bocil nggak ada kameranya ya, karena mereka juga udah percaya sama aku, dan aku juga udah lengket banget sama si bocil, dan si bocil pun juga udah lengket banget ya sama aku. Bahkan gimana ya, kayak aku ini kayak ibunya kedua si bocil lah. Pokoknya si bocil itu ngapain aja dengan aku. Bahkan sempat pula si bocil itu kalau udah bersama aku nggak mau bersama kakek neneknya itu ya, dia lebih dekatan sama aku. Pokoknya intinya ya, kalau ke rumah majikan ya ada kameranya itu pokoknya jangan takut, nggak usah pedulikan itu kamera, yang penting kita nggak melakukan kesalahan, insya Allah oke ya. Pokoknya kan ada juga ya majikan yang cerewet. Kalau majikan yang cerewet itu kita apa itu ya, pokoknya ya bersih-bersih. Kadang ada pula kan majikan yang sangat maafan. Di sini banyak banget ya, ada satu rumah itu kadang 5 kamera, ada 3 kamera, pokoknya tergantung majikan. Pokoknya kalian jangan takut, yang penting kalian tidak melakukan kesalahan, is okay, ada kameranya ya. Dan bagi pemula yang mau ke sini itu jangan takut ya, jangan pernah memiliki perasaan takut, perasaan yang sewajarnya aja. Kalau kita terlalu takut itu kadang kerjaan kita itu banyak yang salah ya. Pokoknya dibikin rileks aja pertama kali masuk ke rumah majikan ya. Kalau memang di rumah majikannya ada kamera, nggak usah takut, kita kerja menurut apa kerjaan kita nggak usah memikirkan kamera itu ya, karena terkadang majikan itu menaruh kamera itu buat ngawasin anaknya, atau kalau momongan apa itu, kalau nenek ya neneknya, terkadang nggak untuk kita. Pokoknya kita ambil sisi positifnya aja ya. Pokoknya semangat ya mau ke luar negeri ya. Pertamanya ya pasti kita semua merasakan, kalau pertama itu ada perasaan takut, ragu, itu pasti merasakan, tapi kita harus bisa rileks. Dan ini aku mau kembali ke video ya. Ini aku itu beresin mainan si bocil yang ada di meja kecil si bocil itu ya. Ini sebenarnya itu meja mainan juga, yaitu buat mainan apa itu mobil-mobilan kecil gitu ya. Pokoknya mainan si bocil itu banyak banget ya ampun, aku kadang sampai pusing deh apa itu bersihin mainannya, karena setiap hari itu ya si bocil itu selalu berantakin mainan. Itu di bawah mejanya pun itu juga banyak banget semuanya mainan, belum lagi yang di bawah meja makan. Ya ampun, anak satu aja ini mainannya full banget, gimana kalau dua ya. Dan pokoknya kalau untuk mainan si bocil, mainan untuk anak kecil itu kalau bisa kita harus sering-sering bersihin ya, kita lap-lap gitu ya. Dan ini aku selesai apa itu beresin mainan si bocil, aku mau lanjut beresin tempat tidur aku pun. Di atas tempat tidur aku itu pun juga banyak banget mainan si bocil, karena si bocil itu mainnya kalau nggak di meja makan, di tempat tidur, terus di sofa gitu. Pokoknya ya ampun ya, gimana sih anak satu gitu kan, takutnya dia bosen. Pokoknya aku biarin dia mau mainan di mana dan di mana, pokoknya aku biarin, karena aku juga takut dia ntar bosen. Kalau dia bosen kan kasihan. Ya udah, kadang aku biarin mainannya diberantain semua gitu. Dan di sini itu aku sambil mau bersihin tempat tidurku, aku juga mau apa itu bersihin jendelanya ya. Kalau untuk tempat tidurku ini aku bersihinnya juga, aku ngelapnya itu juga pakai tisu basah ya jendela. Kalau untuk jendela itu ngelap jendela itu di sini nggak ada kontrak ya. Pokoknya nggak tertera di kontrak ya, bebas ya. Mau dilap
juga, kalau dilap juga boleh, nggak dilap juga nggak apa-apa, karena kalau mengelap jendela itu kan di sini berbahaya, jadi nggak tertera di kontrak nggak ada untuk jendela ya. Di sini aku ngelapnya pun juga ini gimana ya, jendelanya itu ada teralisnya, terus aku lap yang di dalamnya. Kalau yang di luar kadang ya cuma kalau udah kotor banget gitu aku baru ngelap, tapi teralisnya itu kalau ngelap aku nggak itu ya, nggak aku buka, soalnya kalau teralisnya dibuka itu bahaya banget. Pokoknya kita ngelapnya itu sewajarnya aja ya kalau untuk jendela. Dan ini itu sebenarnya aku sampai bersih-bersih itu ya, si bocil itu kadang rempong banget, mau yang ini mau minta yang itu gitu ya si bocil itu. Terus apa itu, kalau untuk spraynya itu aku cuma bersihin dengan apa, aku luk-luk gitu ya, aku bersih. Pokoknya ini aku bersihinnya ya enggak harus gitu ya, pokoknya itu gimana ya, sesuka aku ya, asal-asalan gitu. Karena kalau untuk jendela itu kan emang berbahaya, dan di sini pun eh, nenek kakek si bocil serta ibunya si bocil pun gimana ya, melarang aku untuk bersihin jendela. Tapi kalau nggak dibersihin gimana, kan pasti kotor, dan aku tidur juga di bawahnya, jadi aku cuma lap-lap dengan tisu basah gitu aja. Ya udah ya, sharing aku sampai di sini, semoga bermanfaat buat kalian yang mau ke luar negeri. Jangan pernah takut ya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya. Dan jika kalian menyukai video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak akan pernah ketinggalan di video aku. Jika video aku kalian merasa bermanfaat, kalian juga boleh share ke media sosial yang kamu punya. Oke, bye-bye.